Gara-gara pintu 6. Rumah yang ditempati para wanita terdapat 2 kamar dan yang satu lumayan luas diisi Vika. Para mahasiswi mempersilahkan Vika menempati kamar tersebut untuk menghormati karena memanglah usia Vika lebih di atas mereka. Naila menawarkan diri dengan senang hati menemani biar adil 2 orang untuk satu kamar dan kamar yang tersisa ditempati Keisa dan Intan. Banding terbalik dengan para jejaka yang langsung tepar. Keisa dan kawan-kawan memilih mengisi perut yang sudah keroncongan dengan mie instan dan juga nugget sosis. Tidur juga tidak balas dendam, cukup 2 jam lantas mengemas dan bergotong royong menata semua yang mereka bawa ke tempatnya. Sebangun tidur Faki panik mencari kamar mandi yang tidak kunjung didapat. Apa mungkin kamar mandinya di luar? Ia tergesa mendekati pintu. Satu-satunya akses jalan ke belakang rumah. Menggeser semua kunci yang menempel termasuk mengangkat balok kayu ukuran jumbo yang melintang di tengah-tengah pintu sebagai ganjal. Kedua temannya yang mendengar kebisingan di belakang lantas bangun berjalan malas mencari ia yang membuat gaduh. Hanya sampai di ambang pembatas cuma berdiri masih malas bergerak memperhatikan ia yang jingkrak-jingkrak sendiri memainkan pintu. Kuncinya, sudah, cepat, buruan bantu aku menarik. Dengan malas keduanya mendekat meneliti. Ternyata memang tidak didapati lagi kunci yang menahan. Lantas, dibantu menarik kedua pintu ke dalam tapi sulit sekali, susah untuk dibuka cuma menghasilkan bunyi, krek, krek, krek. Dita mulai gemas, matanya cerah seketika mengeluarkan seluruh tenaganya menarik ganggang pintu. Narendra mundur melihat teman bongsornya mulai beraksi. Maunya apa sih ini pintu? Ah, capek gua. Daun pintu yang sedari tadi ditarik cuma memperlihatkan celah yang sangat sedikit. Kesalnya ia. Dengan sebaldit asteris endang kayu persegi panjang itu sampai Fakih yang masih memegangi 2 sisi pegangan ikut terpental keluar. Pelan-pelan. Kenapa? Semua melongo ternyata. Dit, pintunya Dit. Parah kalian. Keluh Fakih tergesa-gesa keluar. Lah, tidak habis pikir Dita. Dia yang menarik duluan. Mereka yang kena. Teman lu. Tuh, sengat Narendra ikut-ikut. Teman lu, beruntung pintunya orang gak rusak. Tawa geli Narendra mendaratkan badan di depan pintu setelah sesaat keduanya hening. Memang gak pernah beres. Kalian. Iya. Terutama lu. Tawa keduanya pecah menertawai tingkah konyol mereka barusan. Tidak lama Fakih keluar kamar mandi dengan muka ditekuk. Kenapa? Hilang. Gak ada WC. Mata Dita lantas awas ke kanan kiri depan. Menyorot ke segala penjuru. Setelah didapati yang dicari berlarilah ia ke arah rimbunnya pohon bambu yang lebat. Di sana ada bangun kecil. Sepertinya ia tahu tempat apa itu. Bro, di sini, lu. Bawa air. Tidak ada air sama sekali. Apa? Gak salah mereka harus buang sesuatu di sana. Fakih tidak peduli teriakan temannya. Ia ngacir masuk lagi ke dalam rumah. Enak saja gak ada air. Dikiranya ia manusia purba. Membersihkan diri pakai batu. Daun. Gerutunya dalam hati terus menahan perut yang melilit. Ini anak. Dita menahan lengan. Kayak begitu saja ngambek kayak anak gadis saja. Ditinggal sebentar temannya yang merajuk untuk menimba dan menampung air ke timba yang sepertinya memang sudah dipersiapkan buat masalah ini. Ayo. Buruan. Malah bengong. Buruan. Berat ini, omelnya dengan kedua tangan membawa 2 timba penuh air di tangan kanan kirinya. Tidak lupa meminta Fakih mengambil salah satu jebor pink yang ada di kamar mandi. Ambil itu jebor di kamar mandi. Berapa? Terserah lu dah. Lu bawa semua kek. Terserah. Lu ngapain bawa 2? Si Fakih. Mau ngajak battle. Katanya suruh bawa semua. Dita tobat mengusap wajahnya kasar. Kok ada manusia seperti ini? Sedangkan si Narendra yang jadi penonton tertawa jempalingan meremas perut. Aduh perih perutku. Gak ada isinya lagi. Keluhnya tidak bisa berhenti tertawa. Sampai ditekan hidungnya agar berhenti tertawa tapi yang ada justru terpingkal-pingkal melihat si Fakih temanya itu tetap membawa 2 jebor di kedua tangannya. Pink semua lagi. Fakih dibuatnya tambah depresi mendapati bentuk asli dari dalam terlihat jelas lalu mata diarahkan ke atas. Semakin susah payah ia meneguk ludah. Atas terbuka melompong tidak ada atap sama sekali. Lihat ke atas daun-daun bambu yang condong ke depan berderit saling gesek. Sejuk sih tapi kalau malam. Dinding yang melingkari hanya setinggi dada orang dewasa. Mantap. Lengkap sudah. Benar-benar menyatu. Gak jadi.
Dit, lama, buruan masuk. Ditinggal temannya yang rewel. Mau tidak mau harus mau. Masak ia ditunda 3 minggu lagi. Serius? Dit, di sana. Tanya konyol Narendra sulit dipercaya. Iya. Menyatu dengan alam. Tawa Dita menggelegar ikut duduk di tangga depan pintu menikmati panorama alam yang disajikan. Sangat indah menyejukkan mata, apalagi di sebelah kiri di ujung sana. Kegagahan air terjun Sendang Mulia terpampang jelas di depan mata. Ingin cepat-cepat ke sana tapi tenaga belum mumpuni. Setelah itu, para pemuda keluar sarang meminta makan karena perut sudah menangis protes keroncongan minta diisi. Ribet jika harus memasak dulu enak langsung menotong ke sebelah. Intan dibantu Nai memasak kembali menu yang sama. Kini sudah ada nasi. Tadi, setelah bangun tidur Keisa sudah berinisiatif sendiri memasak nasi untuk semua teman-temannya yang laki-laki juga. Wah, sedap ini. Nah, kamu kan jago masak. Apa sih? Cuma mie doang. To the point saja, bisa ditebak. Lanjutnya menyerobot teman kampusnya yang baru hendak membuka mulut. Belum ngomong, sengat Dita kesal. Tawa mereka pecah. Sesekali buat si biang kerok emosi bukan dia terus yang bikin naik darah. Gini nah, Nai, gimana? Kalau soal makan kita nebeng. Mau urun berapa? Tenaga, kita siap. Kita anak mami gak pernah masuk dapur. Gulaga, kalian saja kali anak mami. Mana ada aku anak mami. Yang ada aku jadi bapaknya itu anak. Dari umur 14 ditinggal mah bapak. Si adik hanya cengengesan tanpa beban sudah menjadi beban berlebih kakak lelakinya. Ya mau bagaimana lagi, kalau bukan kakaknya yang ditangisi. Semua menunduk. Benar yang dikatakan teman dugalnya ini dari kecil dipaksa dewasa jadi tulang punggung untuk adiknya dan dirinya sendiri. Memang kakak bisa masak? Tanya si adik mencairkan suasana. Di antara semua di sini Intan umurnya yang paling kecil. Sekolahnya kecepatan. Apalagi, dari kecil sudah terbiasa si kakak menjadikannya sosok yang manja. Wajah pula mendukung. Baby face sekali dengan pipi putih menggembung. Teman-teman kampusnya sering gemas mencomel pipi gempilnya yang merona terutama Ki yang terlahir menjadi anak tunggal dan tumbuh dalam gemblengan orang tua menjadikannya sosok gadis yang mandiri meski rumah dipenuhi asisten rumah tangga. Bukan ibunya cuma memberi perintah tapi beliau juga ikut terjun mengajak mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak serta bertanggung jawab sendiri atas kamar pribadinya dan banyak lagi. Terutama dua itu, putrinya harus menguasai. Wanita dibiasakan bisa memasak untuk memanjakan lidah keluarga kecilnya kelak. Tidak ada kesedihan sama sekali di raut wajah kakak adik tersebut. Mungkin air mata sudah terkuras abis saat dulu masih kecil. Gak sih, tawanya menggema. Iya, Dit, gimana dulu kamu kasih makan Intan kan gak bisa masak? Keluarga juga gak punya. Tanya Naila penasaran. Yah, gak tahu saja. Kan banyak yang jual makanan, Neng. Belilah sebungkus buat berdua kalau gak ada uang. Puasa ya deh ya. Tawa Dita kembali mengguncang dunia menutupi rasa nyeri teringat masa sulitnya dulu. Tetangga juga sering kasih lauk kok. Intan ikut menambahkan memberitahu.